yang terhormat Ustazah Haja Kotrunada SA. Dengan hormat kami persilakan. Insya Allah akan menyampaikan tausiahnya dengan tema Ramadan bulan Al-Quran yang nantinya akan dilanjutkan dengan perenungan. Assalamualaikum Ustazah Haja. Masya Allah. Selamat datang di Kota Makassar ya. Sudah sering kali kan ke Makassar, sudah berapa kali ini Ustazah? Saya pulang kampung. Oh, pulang kampung. Jadi ada kampung baru ya. Alhamdulillah. Ustazah Nada silakan duduk. Izinkan saya akan membacakan profil singkat Ustazah Nada terlebih dahulu sebelum Ustazah Haja Kotrunada SA merupakan seorang pendakwah yang aktif menyampaikan dakwah dan tausiahnya. Kita saksikan di beberapa media televisi dan juga platform media digital. Ustazah Haja Kotrunada SA merupakan salah satu narasumber dalam program acara Islam Itu Indah yang sering kita saksikan di stasiun Trans TV. Beliau juga aktif di keorganisasian, kegiatan-kegiatan keagamaan, juga diantaranya adalah salah satunya menjadi narasumber dalam acara program Damai Indonesiaku di TV One, juga merupakan narasumber dalam program acara Assalamualaikum Bunda di TV One, juga menjadi narasumber pada program acara Satukan Syaf Indonesia dalam stasiun TVRI, juga menjadi narasumber pada acara program Share It MNC Muslim TV, dan juga Ustazah Nada ini menjadi salah satu narasumber pada program acara Cahaya Hati Indonesia iNews TV. Masya Allah, luar biasa. Dan pada hari ini kita berkesempatan untuk memetik ilmu, mendapat bekal dari beliau. Mohon untuk disimak baik-baik ya Bapak Ibu jamaah. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Ustazah Haja Kotrunada SA dengan tema Ramadan bulan Al-Quran, dilanjutkan dengan perenungan. Silakan. Baik, terima kasih kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam-jam segini sudah mulai jam-jam perut sudah mulai ikut berbunyi, betul? Sebelah sini lebih kencang suaranya. Ibu dan bapak semua agak kareba. Alhamdulillah. Jangan tanya saya bahasa Makassar yang lain karena saya cuma tahu cuma itu aja bahasanya. Yang sama-sama kita cintai dan yang kita hormati dan yang sama-sama kita doakan agar senantiasa dilimpahkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Founder Yayasan Tausuri Berkah Amin, Kakanda Ibu Hajah Sri Nurmalto, kita doakan beliau sehat selalu. Ibu Bupati, alhamdulillah beserta seluruh jajarannya, para tokoh masyarakat, wabil khusus para narasumber yang hadir menemani kita pada sesi pagi, wabil khusus suami tercinta saya yaitu Al-Ustaz Haji Muhammad Alwi Rashid beserta ananda saya, kan baru 4 hari ada di Jakarta, di Indonesia khususnya, karena 6 tahun menimba ilmu di Tarim Hadramaut. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Juga ada Karanti, juga Ustazah Sofatunida, Ustazah Buddha, dan juga seluruh tamu dari Jakarta. Dan yang saya banggakan seluruh para peserta kajian akbar. Kenapa saya bilang akbar? Karena subhanallah hari ini berkumpul kurang lebih sekitar 1000 peserta untuk menyambut Ramadan, kebiar Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan pagi jelang siang hari ini dalam limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mencoba mengisi hati kita dan membuat melek mata kita dengan membaca salawat. Setuju? Kita baca salawat, setuju? Salawat apa yang biasa ibu hafal? Salawat apa? Kita baca salawat tibil qulub, setuju? Baca sekali, baca salawat tibil qulub. Insya Allah di 1000 orang ini pasti ada para kekasih-kekasihnya Allah, pasti doanya diijabah oleh Allah. Maka berkat kita bersalawat bersama-sama membaca salawat tibil qulub, maka insya Allah semua hajat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
khususnya menjelang Ramadan, coba ibu sentuh dengan tangan kanan mana yang sakit, mudah-mudahan dengan baca sholawat tibil qulub semuanya menjadi sehat. Ibu kenapa dadanya dipegang? Lagi kesel kayaknya sama suaminya ya. Coba saya pengen lihat mana yang pegang apa nih sekarang nih ya. Kayaknya banyak yang pegang hati ya, karena ini adalah momentum Ramadan. Mudah-mudahan hati kita bersih menyambut bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita membaca shalawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina wa dawaiha Allahumma sholli lagi baca sholawat, ada juga kayaknya lagi megangin dompetnya. Kayaknya dompetnya kurang isi kayaknya ya. Baik jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya diberi tema terkait dengan bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Identiknya Ramadan adalah Al-Quran. Tadi kita sudah dengar Ustazah Nida menyampaikan bahwa syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulannya Ramadan, bulannya Al-Quran. Kenapa? Sebab diturunkan Al-Quran yaitu pada bulan Ramadan. Cuma ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tanya kepada jamaah semua. Yang pertama, biasanya kita mengadakan nuzul Quran itu di tanggal berapa? 17 bulan Ramadan. Sepakat ya? Nuzul Quran itu biasanya kita selenggarakan atau kita adakan di tanggal 17 bulan Ramadan. Kenapa? Karena nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Tapi pernahkah ada yang mencoba meneliti, bertanya-tanya tentang ayat pertama yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya aku turunkan itu Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam qadar. Pertanyaan yang kedua, berarti turunnya Al-Quran di tanggal berapa? Tapi ketika saya bacakan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya aku turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar, di malam Qadar, di mana Lailatul Qadar adalah 10 terakhir di bulan Ramadan, di malam-malam yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Berarti turunnya Al-Quran tanggal berapa? Bingung saya. Nuzul Quran. Yang kedua, turunnya Al-Quran. Ternyata keistimewaan Ramadan diturunkannya dua proses Al-Quran. Pertama, Allah turunkan seluruh ayatnya dari min lauhil mahfuz ke Baitul Izzah. Allah turunkan 6.666 ayat, kurang lebih 114 surat, 30 juz, keseluruhannya diturunkan pada Lailatul Qadar. Min alfi syahr. Ternyata Lailatul Qadar bukan saja istimewa malamnya sebab ibadah berlipat ganda, tapi ternyata malam tersebut malam diturunkan seluruh ayat-ayat Al-Quran, yaitu dari Lauhil Mahfuz, Allah malaikat
Jibril alaihissalam. Ketakutan sangat sehingga baginda Rasulullah SAW pulang ke rumahnya dan mengatakan kepada Sayyidah Khadijah, istri yang sangat dia cintai, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Sebab apa? Sebab ketika itu baru pulang dari gunung, dari Jabal Nur, sebab baru mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi turunnya itu yaitu pada tanggal 17 bulan Ramadan, meskipun ada beberapa pendapat ulama, tapi ala kulli hal di tengah Ramadan turunnya ayat yang pertama atau wahyu yang pertama. Jadi sekarang ibu nggak bingung lagi. Kalau saya tanya turunnya Al-Quran tanggal berapa? Turunnya Al-Quran keseluruhan, turunnya yaitu pada malam Qadar. Namun ayat yang pertama, wahyu yang pertama turun yaitu pada tanggal 17 dari bulan Ramadan yang suka kita selenggarakan, kita adakan acara yaitu Nuzulul Quran. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, bukankah istimewa jadinya Ramadan? Bukankah Ramadan istimewa sebab diturunkannya Al-Quran? Oleh karena itu kita niatkan ibadah yang akan kita lakukan ke depan yang lebih banyak adalah yuk kita bersama-sama dengan Al-Quran. Tapi saya melihat jamaah yang hadir di sini kelihatan wajah-wajahnya, mata-matanya ini mata-mata yang setiap hari memandang Al-Quran. Lagi lewat ruang tamu ada Quran dipandangi. Lagi masuk ke kamar, di kamar ada Quran dipandangi. Insya Allah yang hadir di sini hafiz dan hafizah semua. Kalau sekiranya saya mau menyambung ayat, kayaknya sih bisa nih. Coba kita sambung ayat sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus hafiz dan hafizah. Naikkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya. Terus kok ada ujungnya? Takut dinunggu. Bisa kedengeran gitu sama-sama tuh ya. Ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Yang mana itu ya? Grup yang mana kira-kira ya? Padahal langsung sambung langsung dinunggu. Hafiz dan hafizah semuanya. Dalam hati ibu-ibu saya tahu jawabannya, Ustazah, maaf bukan hafiz-hafizah, karena kalau sholat cuma itu doang nih ayat yang aku baca. Alhamdulillah. Dan karena itu kita niatkan Ramadan besok, yuk kita dekat dan kita bersama senantiasa dengan Al-Quran. Sebab apa? Banyak sekali keutamaan Al-Quran. Yang pertama, kenapa kita harus baca Quran? Sebab Al-Quran adalah sebaik-baiknya ibadah. Kata baginda Rasulullah SAW, amalan yang paling afdal, amalan yang paling mulia adalah qiraatul Quran atau qiraatul Quran. Amalan yang paling mulia adalah, amalan terbaik adalah membaca Al-Quran. Jamaah sekalian, Ramadan besok adalah bulan ibadah. Kita sudah dengar dari narasumber sebelumnya, Ramadan bulannya ibadah. Maka ambil ibadah yang paling inti, yaitu membaca Al-Quran. Sebab ibadah yang paling baik, ibadah yang terbaik yang dikatakan oleh baginda Rasul adalah Al-Quran. Panitia udah melototin saya, jangan lama-lama. Yang kedua, di antara keutamaan kenapa kita harus membaca Al-Quran, yang kedua adalah Al-Quran berlipat-lipat ganda pahalanya. Bahkan kata baginda Rasulullah SAW, apabila seorang membaca Al-Quran,
maka satu huruf dibalas 10 kebaikan. Satu huruf, bukan alif lam mim satu huruf, bukan, tapi alif satu huruf, lamun satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau ibu baca alif lam mim, satu hurufnya dikali 10, kalau 3 huruf berarti jadi 30. Jadi ibu kalau baca surah Yasin udah berapa huruf? Tapi tolong setelah itu jangan merasa cukup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Kok udah kata suami? Kok udah kata anak? Kok udah bacanya? Sebab saya sudah mendapatkan berapa kebaikan. Masya Allah. Ibu bisa bayangkan setiap huruf 10 kebaikan. Satu lembar berapa huruf? Ada yang pernah hitung berapa huruf dalam satu halaman? Gak pernah kita menghitungnya. Tapi menjadi motivasi kita, setiap huruf di asyri amsalihah ila sab'ami'ati dhifin. Bahkan satu huruf 10 kebaikan, bahkan mungkin diganjar sampai 700 kali lipat ketika kita baca di bulan Ramadan. Bukankah kita pulang kepada Allah pengen bawa pahala yang banyak? Bukankah kita pengen ketika di yaumul mizan, timbangan kita pengen timbangan yang berat? Maka di antara amalan yang bisa kita lakukan besok, yuk memperbanyak membaca Al-Quran, insya Allah. Yang ketiga, di antara amalan dan fadilah membaca Al-Quran, yang ketiga, Quran ternyata memberi syafaat kepada kita. Kata baginda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, nanti Quran akan datang kepada siapa yang membacanya. Quran akan memberikan syafaat kepada siapa yang membacanya. Pernah nggak kita bayangin? Lagi di padang mahsyar, kepanasan, kehausan, yauma la zilla illa zilluh, di mana itu hari tidak ada naungan, itu hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Ternyata ada yang datang kepada kita, dia menaungi, mendapatkan kesejukan kita, mendapatkan ketenangan kita, mendapatkan keselamatan kita. Siapa yang datang? Ternyata ayat-ayat Quran yang pernah kita baca. Subhanallah. Meskipun saya tahu kadang-kadang kalau baca Quran 5 menit aja mata ngantuk. Kira-kira kuatan mana baca Quran sama baca HP? Keduanya. Kalau orang Jakarta lebih seneng, lebih kuat baca HP daripada baca Quran. Orang Jakarta. Kalau orang Makassar kayaknya enggak beda sama orang Jakarta. Kenapa? Karena itu amalan yang istimewa. Setan selalu menggoda kita, setan selalu menghambat kita. Muhasabah diri kita. Kalau memang kita belum bisa membaca Al-Quran, maka dosa apa kita? Kita niatkan, mudah-mudahan Quran yang kita baca kelak nanti akan datang membutuhkan. Ketika kita membutuhkan pertolongan, maka Quran akan datang dengan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bukan kata saya, tapi kata baginda Rasulullah SAW, baca Quran, nanti Quran akan datang untuk memberikan syafaat. Itu yang keberapa? Yang keberapa? Alhamdulillah melek semua matanya. Sekarang yang keempat, ternyata Al-Quran adalah sebagai obat dalam kehidupan kita. Al-Quran syifaan lima fis sudur. Quran itu syifa buat di hati kita. Quran itu obat bukan saja buat batin tapi buat zahir. Mungkin ada yang pernah kena sihir. Baginda Rasulullah SAW pun juga dulu pada zamannya pernah juga terkena yang namanya sihir dari orang kafir Quraisy. Tapi obatnya dari Al-Quran, Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas. Quran. Makanya ibu-ibu kalau hati lagi gelisah, baca Quran. Suami lagi gelisah, bacain Al-Quran. Bu, suami marah-marah, bacain Yasin. Sebab apa? Kalau marah itu di hati lagi panas, dan isi siram dengan jantungnya Al-Quran apa? Yasin.
Suami datang marah-marah. Ibu kalau panggil suami apa, Bu? Abang. Pulang marah-marah, abang sini bang. Mana dadamu bang? Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Saya pada kesempatan kali ini seolah-olah membela ibu, membela kaum perempuan. Padahal kata bapak-bapak dalam hati, Ustazah maaf yang paling sering ngomel-ngomel padahal istri saya. Ada yang begitu Pak? Kira-kira yang paling banyak ngomel yang perempuan apa yang laki-laki, istri apa suami? Ya tinggal lihat pasangannya, lihat tinggal sebelahnya aja, Masya Allah. Ya, obat dalam kehidupan kita. Bahkan orang yang memulazamahkan, merutinkan membaca Al-Quran, maka jauh dari penyakit hati, jauh dari sifat dengki, benci, iri, hati iri yang bikin dengki. Subhanallah, itu adalah penyakit yang berbahaya. Kenapa? Karena kalau orang punya sifat dengki, amalannya hilang. Ya, hati-hati dengan sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatuba. Hati-hati nih, orang kalau punya sifat dengki, punya sifat iri, maka akan hilang semua amalannya seperti kayu yang dibakar oleh api. Penyakit yang sangat bahaya. Ternyata obatnya yaitu dengan Al-Quran. Kalau hari ini kita masih sulit memaafkan kesalahan orang, kalau hari ini mungkin kita masih belum bisa melupakan kesalahan orang, kalau hari ini kita belum mau meminta maaf kepada orang, mungkin hati kita masih ada ghil, ada sesuatu. Obatnya diantaranya perbanyaklah membaca Al-Quran, insya Allah. Kemudian yang selanjutnya, ini yang istimewa, ini yang terakhir. Al-Quran ketika dibaca maka sebagai penyambung hubungan kepada siapa? Satu, hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, kalau hari ini dirasa mata kita setiap hari belum bisa memandang Al-Quran setiap hari, maka ulama menganjurkan perbanyaklah istighfar kepada Allah. Sebab bukan kita yang nggak mau membaca Al-Quran, bukan kita yang nggak mau membaca Al-Quran, sebab Allah tidak menginginkan ayat-ayat mulianya dibaca oleh mata yang penuh dengan kemaksiatan. Kita sama-sama muhasabah jamaah sekalian. Kalau hari ini terasa berat kita, maka sama-sama kita mohon ampun kepada Allah. Ya Rabb, firman-Mu yang mulia, ayat-ayat-Mu di dalam mushaf tidak sanggup aku baca. Ternyata bukan sebab karena aku tidak ingin membacanya, namun sebab karena Allah tidak ingin ayat-ayat mulianya dipandang dan dibaca oleh kita. Momentum hari ini kita sama-sama mohon ampun kepada Allah, sehingga menjadi syifaan lima fi sudur, sehingga menjadi obat di dalam hati kita, bisa menjadi syafaat kepada kita yang akan memberatkan timbangan kebaikan nanti di yaumil mizan. Oleh karena itu kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan kalau mulianya kita baca. Dan jamaah sekalian, tanpa disadari, hubungan yang kedua, pernahkah kita bayangkan itu ayat demi ayat di dalam Al-Quran ada ruhnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah baginda Rasul mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril pada hari ini? Dan bukankah ayat demi ayat itu di situ di dalamnya ada ruhnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa manusia termulia yang akan menyelamatkan kita? Kita akan menyambung hubungan kita kepada Allah. Kita sedang berdialog kepada Allah. Kita sedang berbincang dengan Allah. Dan kita juga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, yang ketiga,
hubungan ketika kita membaca Al-Quran tanpa disadari. Itu adalah hubungan yang bisa kita lakukan untuk mengirimkan hadiah kepada orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang tua kita. Para ulama menganjurkan, apabila kalian ingin mengirimkan hadiah kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka yang pertama Ummul Quran, suratul Fatihah. Yang kedua Qalbul Quran, jantungnya Al-Quran, surah Yasin. Yang ketiga khatmikan untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka mereka akan bahagia di alam barzahnya. Tanpa disadari, ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa menyambung hubungan dengan mereka, dengan orang tua yang mungkin sudah berada di alam barzah, orang tua yang mungkin sekarang sudah berada di alam kubur, orang tua yang mungkin sudah berbeda alam dengan kita, gak bisa komunikasi dengan kita. Maka kita niatkan membaca Al-Quran. Ayah, ibu, saya bacakan Al-Quran ini, saya niatkan membaca Al-Quran ini untuk saya khatamkan untukmu, agar engkau bahagia di alam kubur. Ternyata itu hadiah yang bisa kita kirimkan untuk ibu dan ayah kita. Bacaan Al-Quran, kita baca, kita dapat pahala. Di asyri amsalihah, 1 huruf dikali 10 kebaikan. Kita nggak bisa mengirimkan makanan, nggak bisa mengirimkan hadiah, tapi yang bisa kita kirimkan doa, termasuk bacaan Al-Quran. Kau sudah berada di alam barzah, kau sudah nggak ada bersamaku. Biasanya Ramadan ini kau minta apa yang kau inginkan untuk berbuka puasa, tapi tahun ini kau sudah tidak bersamaku. Ibu, ayah, tahun ini kau sudah tidak bersamaku. Tapi untuk komunikasi kita dengan mereka adalah dengan baca Al-Quran. Menyambungkan kita kepada mereka yang sudah berada di alam barzah. Zizatnya baginda Rasul yang tidak bisa kita pandang lagi, yang tidak bisa kita lihat lagi. Akan tetapi di rumah, di lemari, di kamar, ada mushaf Quran yang sudah mulai berdebu, lalu begitu saja. Padahal apabila kita menyentuhnya, memandangnya, sudah mendapatkan rahmatnya Allah. Memandangnya, membacanya, kita menyambung hubungan dengan Allah. Membacanya, memandangnya, menyambung hubungan kita dengan baginda Rasul. Dan ketika membacanya, kita bisa mengirimkan hadiah untuk orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang kita cintai. Bukankah istimewa ketika kita dekat dengan Al-Quran? Apalagi Ramadan besok adalah bulannya Al-Quran. Ramadan besok bulan diturunkannya Al-Quran. Ayo sama-sama kita niatkan dalam hati kita bahwa besok, Ramadan besok, kita harus melewati hari selalu dengan Al-Quran. Jangan sekalian pulang dari sini cepat cari di mana mushaf, cari di mana Quran kita. Kalau memang di handphone ada aplikasi Al-Quran, jangan biarkan dia diam begitu saja, tapi jadikanlah aplikasi Quran dalam handphone kita selalu bersama kita. Pulang dari sini, ambil Quran kita, bersihkan, rapikan, siapkan. Kita niatkan mulai hari ini, wahai Quran, kau akan menjadi kawanku setiap hari. Karena ketika kau menjadi kawanku setiap hari, kau akan mendampingiku sampai aku meninggal dunia. Bahkan ketika aku berada di alam kubur, kau akan mendampingiku. Kau akan berikan cahaya kepadaku. Bahkan ketika di yaumil qiyamah, ketika nanti di padang mahsyar, aku yakin kau akan datang memberikan syafaat untukku. Jangan sekalian
pulang dari sini, cari Quran kita, dekat erat-erat, niatkan jangan jauh-jauh lagi dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alaihim waladhdallin. Amin. Jemaah sekalian, mari sama-sama kita membaca satu hal. Baca Fatihah tergantung niat kita. Mata kita tidak bisa memandang mereka, mata kita tidak bisa menjaga mereka, tapi kita minta kepada Allah dengan penjagaan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita yang mungkin jauh dari pandangan kita minta dijaga sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kita doakan orang tua kita yang masih ada. Pulang dari sini, sempatkan untuk memandang wajahnya, karena memandang wajah orang tua menurunkan rahmatnya Allah. Katakan kepada ibu, ibu maafkan saya, ibu ridhokan saya menyambut bulan Ramadan agar ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin sudah tiada, orang tua kita mungkin yang sudah tidak ada bisa kita pandang, yang hanya kita bisa bayangkan wajahnya, kita bisa lihat gambarnya, hanya mungkin kita bisa dengar suara rekaman suaranya yang masih ada di handphone kita, yang mungkin hanya kita bisa bayangkan saja sebab kita tidak bisa memeluknya lagi. Maka di tempat ini kita kirimkan Fatihah bentuknya, yakin langsung Allah sampaikan pahalanya yang akan menjadikan kuburnya taman-taman surga. Dan tentunya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan momentum hari ini kita niatkan Ramadan tahun depan, Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuki menjadi Ramadan yang istimewa, Ramadan yang harus kita jadikan Ramadan yang lebih baik daripada sebelumnya. Semua sebab karena kita ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak ketika kita menghadap kepada Allah, Allah sambut kita dengan ucapan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku yang tenang, wahai hambaku yang senantiasa menjalankan perintahku, irji'i, kembali kepadaku dengan rahmatku, masuklah dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Kita minta kepada Allah hari ini, mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini, dan Ramadan besok yang akan kita hadapi harus menjadi Ramadan yang jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Kita ingat orang tua kita bayangkan wajahnya, insya Allah semua kebaikan kita akan mengalir kebaikan pahalanya untuk mereka yang ada di alam barzah maupun mereka yang masih ada di muka bumi ini. Sebut nama orang tua kita dalam hati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan paparan terkait dengan Quran bisa memotivasi kita bahwa pulang semakin kita bersemangat dalam membaca Al-Quran, khususnya nanti di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya. Mohon maaf, mohon ridha. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pengingat, bisa menjadi reminder untuk kita semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan juga bisa menjadi bekal kita untuk kita bawa dalam menyambut dan juga memasuki bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Hajjah Khotrul SA, dan untuk selanjutnya Bapak Ibu hadirin, karena kita sama-sama menyambut kehadiran narasumber kami, narasumber kita semua. Baik, Bapak Ibu boleh silakan langsung kembali ke tempat.
menanyakan, Mas Fadli bawa lagu ini nggak? Saya bilang ini nggak ada di list, tapi karena beliau berharap saya tugasnya menghibur ya, insya Allah saya membawakan lagu ini. Pesannya adalah bila kita merindukan seseorang, jangan lupa kita kirimkan doa. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang tak. Aku masih nanti aku masih di tempat ini, masih dengan setia menunggu kabarmu, masih ingin mendengar suaramu. Cintamu aku kuat begini, aku merindu, ku yang ingin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku masih di dunia ini, melihatmu dari jauh bersama dia. Tapi janganlah kau kemana-mana, aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Aku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Aku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol santai, jamaah sekalian, ini pertemuan kami berempat ini yang kedua kali. Yang pertama kita di daurah tasuri juga di tempat ini juga, alhamdulillah, dan sekarang tersambung. Berarti betul apa yang dikatakan Rasulullah bahwa silaturahmi manjangin umur, dan nampaknya juga nambahin rezeki ya. Baik jamaah sekalian, tema yang kita akan sharing hari ini adalah amalan-amalan utama pada bulan Ramadan. Tentu kita pengen mendengar dari Mas Ibnu sama Kak Ririn ini kira-kira apa yang berbeda. Tentu suasana peribadatan dari sela-sela kesibukan sebagai public figure, apa yang dipersiapkan, amalan-amalan khusus yang bisa dilakukan pada bulan Ramadan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Tasuri Berkah Amin, Ustadz Alwi beserta istri, dan Habib, Bunda Ranti, teman lama kita syuting dulu FTV, dan seluruh jamaah yang hadir di sini. Masya Allah luar biasa, kita bahagia sekali. Ada 1000 orang, wow, boleh tepuk tangan untuk semuanya yang ada di sini. Luar biasa, kayaknya ini jadi nambah, Ustadz ya, dibanding 3 kali lipat dibanding waktu kita pertama kali datang ke sini. Alhamdulillah. Dikasih PR nanti 5.000 sama 10.000 orang. Masya Allah, amin. Kali bisa hadir di sini untuk kedua kali, dan mudah-mudahan umur kita diberikan yang panjang, kita bisa ketemu lagi, bisa jumpa lagi, kita bisa sharing sama-sama. Mengenai pertanyaan Pak Ustadz tadi, kalau untuk menyambut bulan Ramadan, amalan atau ibadah apa yang mungkin dipersiapkan? Kalau saya sih mungkin ya, buat saya nih hubungan suami istri harus tetap dijaga, karena kita kan paling sering ketemu di rumah. Iya kan, bangun tidur sampai nanti ketemu tidur lagi, dari mulai puasa sahur sampai buka puasa nanti ketemu lagi. Dari ibadah utamanya puasa, dan juga ada tambahan tadarus dan juga tarawih bersama. Ini saya paling fokus untuk menjaga perasaan istri. Oh gitu. Gimana? Karena kan kita kan sama-sama lapar nih Bosat ya. Jaga perasaan itu penting juga, dan juga jaga ucapan. Iya. Karena kalau kita lapar biasanya kadar emosi itu bisa lebih tipis. Sumbu pendek itu dia. Dan begitu juga kan di rumah ada anggota keluarga lain, ada anak gitu. Itu paling yang mungkin saya persiapkan juga untuk bisa menjaga kondisi kondusif di dalam rumah. Untuk mengajari anak juga dengan tata bahasa, diksi-diksi yang memang lebih sopan, lebih persuasif. Tolong ambilin dong. Mungkin dulunya Tolong tambahin dong kolaknya. Iya, itu dia Pak Ustadz. Itu sih saya mungkin Kayaknya saya sering juga gitu minta ditambah. Iya. Istri menyiapkan bahan Pisang goreng. Gampang. Oh berarti ingat saya waktu itu pisang api berapa banyak waktu itu? banyak. Kalau ke Makassar kasih pisang. Iya, alhamdulillah. Jadi terakhir ketemu waktu itu ada pisang api yang disajikan sama Tasuri. Selain dengan waktu dengan anak-anak, apakah ada program-program khusus misalnya iktikaf ke masjid-masjid bersama keluarga, diprogram nggak? Ini biasanya istri yang memprogram, karena memang yang lebih banyak mengingatkan untuk kita ibadah di luar dari puasa dan juga tarawih, Ririn. Biasanya kita janjian barengan untuk bisa itikaf bersama. Terus di bulan suci ini kan namanya bulan ampunan, dimana kalau saya pribadi, saya tuh khusus untuk bertobat. Kita juga memang harus banget banyak-banyak minta maaf, dan bulan puasa ini adalah waktunya lebih ekstra lagi untuk bisa memohon ampun dan maaf kepada Allah. Diusahakan bukan hanya keluarga tapi teman-teman terdekat juga selalu diajak bersama. Ternyata momentum meningkatkan hablum minallah dan hablum minannas.
Dan Allah memang ingatkan kepada kita ya, turibat alaihim dhillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas, bahwa Allah akan hinakan manusia dimanapun dia berada kecuali yang dia bisa menjaga hubungan kepada Allah dan menjaga hubungan kepada manusia. Nah, Ramadan besok, bahkan setiap bulan Ramadan, bukan saja di bulan biasa, apalagi di bulan Ramadan, itu adalah peningkatan hubungan kita kepada Allah dan kepada manusia. Kepada Allah contohnya, yang tadinya jarang ke masjid jadi ke masjid, yang tadinya jarang jamaah jadi berjamaah, yang tadinya mungkin susah baca Quran jadi baca Quran. Hablum minannasnya yang mungkin agak-agak pelit keluar duit di Ramadan jadi keluar uang. Keutamaan tersendiri orang yang bermuajahah, ketemu, saling bersalaman, musafahah, punya fadilah-fadilah tersendiri yang mungkin tidak bisa dilakukan kalau dengan online. Nah, jadi momentum Ramadan ini, sebelum masuk bulan Ramadan, salah satu amalannya adalah kita ningkatin silaturahmi. Mungkin ada silaturahmi yang terputus, ya, terputus silaturahmi. Maka salah satu amalan utamanya adalah kita menyambung kembali silaturahmi. Khawatir pahala puasa kita nggak sampai kepada Allah karena masih ada urusan sesama manusia yang belum selesai. Nah, kalau kami ini berdua kebetulan anak-anak menuntut ilmu tidak di Jakarta, jadi kadang-kadang sahurnya cuma berdua. Sahurnya berdua, namun alhamdulillah sekarang yang sulung yang paling tua sudah kembali, jadi bisa kembali kepada suasana sebelumnya. Sebenarnya ada loh satu amalan yang istimewa. Tadi kita udah bahas sebelum selesai sesi pertama, yaitu dengan membaca Al-Quran. Tapi ternyata ada juga amalan yang berlipat ganda yang bisa didapatkan di dunia dan bahkan akan menyelamatkan kita sampai masuk ke dalam surga. Tadi yang sudah di-spill sama Kak Fadli Padi, apa tuh? Bulan Ramadan, sedekah. Malu min sadaqah, bal yasdad. Kata baginda Rasul, nggak akan berkurang kok harta yang disedekahkan, nambah lagi. Jadi uang yang kita keluarkan otomatis itu akan membersihkan harta kita dan akan memberikan keberkahan buat harta kita. Satu. Yang kedua, ketika kita memberikan kebahagiaan orang lain, maka kata baginda Rasul itu adalah salah satu amalan idkhalus surur fi qulubil mu'min, menggembirakan orang lain. Iya ya, ketika kita memberikan sesuatu atau memberikan hadiah misalnya, itu adalah menggembirakan orang lain, itu luar biasa istimewanya. Dan Ramadan besok mudah-mudahan menjadi Ramadan yang kita bisa tingkatkan hablum minannasnya dengan bersedekah. Dan di Tasuri kan ternyata punya kegiatan sosial juga ya. Ada bagi-bagi makanan juga. Iya, betul, kegiatan sosial, makan gratis. Makan gratis, kita waktu itu sempat datang ke Yayasan Tausuri. Iya. Dan Dapurnya bersih, nah, makanannya enak. Betul. Terus itu mereka juga jual tajil nanti di Ramadan ini, dan itu kan menjadi zakat juga buat kita kalau kita membelinya Iya. gitu. Porsinya banyak lagi. Banyak. Enak lagi ya. Dan Apalagi di Jamilos ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kebetulan Mas Ibnu ini sama Kak Ririn punya rumah makan, Iya. restoran. Kami pernah datang bersama Ibu Sri juga menikmati nasi goreng cumi. Terima kasih. Nasi goreng cumi hitam ala Nasi goreng Masya Allah. cumi. Cara-cara buka puasa bersama dengan teman-teman atau apa itu biasanya momentumnya diisi dengan apa? Biasanya memang kita selalu jadwalkan kita ada buka puasa bersama teman-teman, itu pasti anak-anak yatim, atau kalau memang anak-anak yatimnya nggak bisa datang ke rumah, kita yang datangin yayasan-yayasan yang ada di Jakarta. Malah dari kecil anak saya ajarkan untuk bisa berbagi, jangan disamperin tapi kita yang nyamperin. Makanya dimana Ramadan ini saatnya kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Biar secara langsung ya. Iya, biar bisa langsung datang. Anak saya umur 7 tahun lalu itu di saat puasa dia bagi-bagi tajil, bagi-bagi makanan ke bawah-bawah jembatan. Jadi memang diajak langsung bagaimana mereka hidup, dan anak-anak saya langsung bisa melihat banyak sekali orang kekurangan, dan kita itu harus bersyukur dengan apapun yang kita rasakan sekarang, karena banyak banget orang-orang yang memang kita harus bantu juga. Nah, dengan cara itu juga mungkin ajaran hal-hal kecil seperti itu yang bisa kita lakukan untuk orang-orang terdekat dulu, baru dibagikan buat orang lain. Programnya biasanya buka puasa bareng temennya bareng-bareng atau masing-masing punya program? Kita ada banyak juga circle pertemanan yang memang kita berdua Satu circle. ya, saling kenal gitu. Tapi juga ada juga yang sendiri-sendiri. Ini makanan pembuka, nanti ada teman yang lain makanan utama
satu hari saja nggak ketemu dalam ekonomi lemah tersebut, sehingga bisa memandu kita, bisa memotivasi kita untuk bersedekah maupun yang merupakan kewajiban kita, yaitu menunaikan zakat. Jangan lupa bagi kita yang telah memenuhi syarat-syarat untuk berzakat, harus kita penuhi kewajiban zakat mal kita. Bila cukup nisabnya dan haulnya telah terpenuhi 1 tahun, wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Berkah amin sebagaimana yang telah disampaikan, selalu mengadakan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan. Habib Muhammad Syahab, salah satu program Tasuli ini setiap hari menyediakan makan gratis dari hari Senin sampai Jumat kepada para tukang ojek, pedagang-pedagang lemak, kemudian kurir-kurir online. Mereka berkumpul pada jam-jam yang telah ditentukan, disiapkan makanan di Tasuli secara gratis. Dalam kesempatan kali ini ya, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Habib Muhammad Syahab, saya dan kita semua yang ada di hadapan jamaah sekalian ingin mengajak untuk kita sama-sama mengajarkan khairat ya, untuk kebaikan. Maka mungkin ya dalam kesempatan kali ini ada yang sudah berniat untuk bersedekah, membawa hartanya, silahkan untuk bergabung menjadi donatur atau bergabung menyisikan hartanya untuk kegiatan sosial di Tasuri Berkah Amin. Kalaupun memang tidak membawa dananya, nanti bisa menghubungi panitia di nomor rekeningnya. Tapi kita niatkan, karena kalau sudah niat akan mendapatkan kebaikan. Ketika dilaksanakan, double ya. Jadi dengan kesempatan kali ini kami ingin mengajak dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kami ajak mengimbau untuk seluruh jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak untuk bisa atau silakan apabila Anda ingin mendonasikan hartanya untuk kegiatan sosial di Tasuri. Boleh ya? Saya dan Anda memulai dengan 2 juta rupiah. Insya Allah 5 juta. Alhamdulillah. Silakan. Mungkin ada yang mau pasangan ya? Ada yang mau ikut? Baik jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang telah dikeluarkan akan diganti dan dibalas dengan balasan pahala yang berlipat ganda dan akan diganti oleh Allah dengan harta yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bagi jamaah sekalian yang kebetulan nanti mau ikut berinfak, yang kita bisa bersama untuk memberikan menebar kebaikan kepada para jamaah. Ada mungkin pesan terakhir teman-teman dan jamaah untuk memasuki bulan Ramadan. Saya mengajak untuk semua jamaah di sini dan juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan, dan seperti tadi semangat saya mencari pahala dan juga keberkahan sebanyak-banyaknya dan jadikan bulan Ramadan yang baik. Untuk ada pesan terakhir. Hari ini kita bisa lakukan banyak hal baik yang bermanfaat untuk bekal kita pulang ke dunia akhirat, yaitu dengan memperbanyak hal-hal kebaikan dan tinggalkan hal-hal kelalaian semata-mata ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ada kegiatan-kegiatan semacam ini mengingatkan kita untuk kita kembali kepada Allah. Harta yang belum dikeluarkan masih milik ahli waris, ya. Yang nanti kalau kita meninggal dunia itu adalah milik ahli waris. Maka jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlambat, segeralah berbuat kebaikan sebaik-baiknya, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu.
kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Insya Allah yang sedikit ini bisa membawa manfaat untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada empat narasumber kita yang sudah berbagi cerita. Pada kita semua, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz HM Ahmad Hashim AS, Ustazah Hajah Fathulada, Mbak Ririn Kekawati, dan Mas Ibnu Jamil. Terima kasih atas waktunya. Kami silakan untuk dapat kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin seluruh jamaah Jamiah Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi kelima dengan tema amalan utama bulan Ramadan. Habib Muhammad Syahab, dengan hormat kami silakan. Ibu-ibu yang pulang duluan, saya doain suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum puasa udah lemes. Ini pengajian udah mulai sore. Perut udah kenyang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faman zara'al hububa wa masagaha ta'awwaha nadiman yawmal hasad. Saya cuma lihat jam, karena dari Ustadz Alwi lebih dari jam yang distandarkan saya tidak daya. Jadi ata Ramadan mazra'atul ibad, datangnya bulan Ramadan itu mazra'atul ibad, adalah sawaladannya umat Islam, sawaladannya umat baginda Nabi besar Muhammad. Untuk apa? Litadhiril qulubi minal fasad, untuk membersihkan dosa-dosa kita selama 11 bulan. Ladangnya umat manusia litadhiril qulub, untuk membersihkan hati, untuk membersihkan hati atau membersihkan dosa. Berarti kita ini jujur, saya mau tanya, banyak dosa atau banyak pahala? Kurang lengkap. Banyak dosa atau banyak pahala? Yang belakang belum jawab. Takut-takut dosa. Banyak dosa atau banyak pahala? Oke, jujur ya. Semuanya nih, semuanya banyak dosa. Nggak ada yang banyak pahala. Oke, saya mau tanya, harus konsi ya. Orang yang banyak, ini kata Allah nih di dalam Al-Quran sama hadisnya, orang yang banyak dosa masuk, orang yang banyak dosa masuk. Tadi kan semua ngaku banyak dosa, jadi kalau mati di surga atau di neraka? Emang orang Makassar nggak ada duanya, cuman Makassar doang yang banyak dosa masuk surga. Bibiku. Oke, saya ulangi nih pertanyaannya. Jadi kita ini banyak dosa atau banyak pahala? Ubah. Dari dosa pindah pahala, ya, karena takut masuk. Gak apa-apa yang jawab pahala.
pahala nggak apa-apa. Dijawab sama Sayyidina Umar, yang bilang Sayyidina Umar bukan saya. Ibu-ibu jangan ngambek sama saya. Kata Sayyidina Umar, orang yang ngaku Ramadan tiba. Ya pokoknya begitulah. Artinya kita sudah bulan Ramadan, 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, itu sahabat Nabi kenapa? Rindu kangen dengan bulan Ramadan. Kita udah lagunya bagus-bagus, kita rubah. Lagunya bagus, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Kita kan ya tiba-tiba Ramadan. Kenapa kita ganti? Tidak ada kerinduan, padahal orang di Ramadan itu mencari kadang-kadang subhanallah di mall kita nongkrong nyari apa? Nyari diskon baju. Betul? Tapi kita tanpa sadar bulan Ramadan dosa kita didiskon sama Allah. Bahkan bukan didiskon saja. Ini ada hadis saya bacakan. Masih aman Ustaz? Nih hadis ini. Kalau sampai kenang. Dalam hadis Quds dari lisan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan innallaha la yanzur ila ibadihi fi awwal lailatin min syahr Ramadan wa man nadhar ilayhi lam yu'adzibhu wa yaghfir lahu fi akhir lailatin. Lihat apa kata Nabi? Nabi mengatakan inna rabb ta'ala la yanzur ila ibadihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mulai memandang kepada hamba-Nya. Kita dipandang. Dari kapan kita sudah mulai dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala? Fi awwal lailatin min syahr Ramadan. Dari malam pertama bulan Ramadan. Assalamualaikum. Yang belakangan abracadabra. Susah tapi yang berkata-kata itu aja saya singkat. Agak kareba. Anak milenial nanya dengan hadis ini. Apa pertanyaan mereka ini? Kan yang datang nih kolonial nih. Kan dikatakan ini hadis. Nabi katakan inna Allah ta'ala la yanzur ila ibadihi. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mulai memandang kepada hamba-Nya. Dari kapan kita mulai dipandang? Di awal bulan Ramadan. Loh, anak milenial tanya, berarti kalau begitu Ustaz, di luar bulan Ramadan berarti kita tidak dipandang oleh Allah. Nah ini yang otak-otaknya kurang 2 orang. Kita ini, Assalamualaikum. Kita ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala mau di bulan Ramadan atau di luar daripada bulan. Semua kita tidak pernah sedetik pun terlewatkan dari pandangan Allah. Insya Allah Subhanahu wa taala sudah mulai memandang kepada hamba-Nya dari malam pertama bulan Ramadan. Artinya malam pertama bulan Ramadan Allah lebihkan pandangannya, Allah lebihkan rahmatnya, Allah lebihkan kasih sayangnya, Allah lebihkan ampunannya, semuanya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam pertama bulan. Siapa orang yang dipandang oleh Allah yang bagus, niat berimannya tambah, niat sholatnya pengen bagus, niat pengen dapat kemenangan sampai akhir Ramadan, pengen baca Quran, pengen ibadah, pengen sedekah, pokoknya banyaklah niat-niat di dalam hati ini. Apa yang akan yang diberikan oleh Allah? Ada 2. Apa yang diberikan oleh Allah? Kenapa saya tanyakan tadi? Oh, banyak dosa atau banyak pahala? Banyak dosa atau banyak pahala? Kita banyak dosa. Kesempatan bulan Ramadan Allah katakan siapa orang yang sudah mulai dipandang malam pertama tersebut sudah mulai dia berbuat bagus. Pertama Allah katakan lam yu'adzibhu,
tidak akan pernah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenceng suara di belakang. Jadi orang yang sudah mulai dipandang malam pertama tuh bulan Ramadan niat dengan niat yang bagus, lam yu'adzibhu, dia tidak akan pernah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua mendapat kemenangan bagaimana? Wa yaghfir lahum fi akhir lailatin minhu. Nanti di malam Idul Fitri dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Banyak sebenarnya, banyak yang kita bisa ambil manfaat. Semua kebaikan bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nenek saja. Belum. Ini bayaran saya belum jelas nih. Itulah kalau panitianya temen. Sering nanti insya Allah selalu dibawa penceramah bulan Ramadan itu karena memang sangat bermanfaat walaupun singkat, tepat, bermanfaat. Cuman sedikit ingin menggambarkan hadis tersebut. Hadis ini Nabi katakan, insya Allah baru lahir sudah hafal ini hadis. Liso ini tapi lagu hafal semua. Bulan hadis. Liso bagi orang yang berpuasa punya dua tadi udah banyak dosa teriak surga. Bagi orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan atau dua kenikmatan. Nyambung ini sebab saya mau tafsirkan gambar. Bagi yang kenikmatan pertama Buka puasa. bagi orang yang melakukan bagi orang yang Nyok kebahagiaan. punya dua Kebahagiaan dan kalau lagi itu nyambung jika ngomong ibu ngomong. Nah ini ceritanya presentasi yang mati dua biasanya ini biasanya ya. Ini yang mati duluan itu suami atau istri? Biasanya stroke duluan. Karena bayangin aja dia pikir ini puasa yang dia pikirin bagaimana dapat mengena 30 warna. Cuma tidak stroke gitu lah. Sama. Ini asal benar mau. Jam istirahat. Asal jam 5. Kadang-kadang pas 15.30 kan dia pengen cepet-cepet selesai. Kenikmatan yang pertama lagi, kenikmatan yang kedua nanti bertemu. Intinya orang nggak mungkin ketemu Allah kecuali dia mati. Sekarang apa hubungannya itu abrak-adabra ini? Riba. Pertama buka puasa itu tenang, betul ya? Senang orang buka puasa makan. Yang kedua, kalau nanti bertemu, berarti ada makan, ada mati. Bahas nih, apa hubungannya makan sama mati? Kalau sudah makan. Kalau sudah mati pindah makan. Kalau mati dia makan lagi. Kalau mati tetap bisa makan lagi. Pantesan kaki saya bergetar, kipas ini. Oke, kita bahas. Kan biasa
Kalau biasanya kan buka puasa pertama itu makanan banyak. Sirup Semua kita makan. makanan tidak. Siang nih, oke. Buka puasa makan, banyak yang makan. Ya alhamdulillah kalau masih mau sholat isya ke masjid. Sebelum isya, tapi itu jaga sisa pisang goreng aja kan. Ke masjid, sholat. Pulang dari masjid kayak Makan lagi. makan ya. Makan ya. Untuk hotel jangan ada cahaya matahari masuk. Tidur. Itu. Tidur. Ya. Tidur bangun-bangunnya Siang. Duhur. ya jangan maghrib juga. Duhur. Lewat jam sholat. Tidur subuh bangun-bangun. Duhur. Sholat lah. Duhur. Sholat duhur. Habis sholat duhur. Tidur. Tidur lagi. Bangun-bangun. Puasa bapak tahun ini tidak terasa. Jadi bukan seperti itu. Jadi apa hubungannya dimakan sama mati? Oke dia makan, banyak semua kutu apa segala macam. Ke sholat tulang punggung mati. Misalnya ini misal contoh, ya mati, terus ketemu Allah senang. Ketemu Allah senang. Muter-muter terus supaya nanti ada poin. Kalau enggak kesian suaminya stroke. Jadi apa nih? Dijawab sama hadis Nabi yang lain. Ya, attend.